Shalom, halo Pak Prana, Ibu Esther. Shalom. Jumpa lagi kita nih hari ini. Kembali kita mau ngobrol-ngobrol ya soal segala sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita alamin sebagai orang Kristen. Yeah. Hari ini mau ngomongin soal bersungut-sungut nih. Nah, kalau menurut Pak Prana dan Bu Esther sendiri, sering dengar nggak sih atau terbiasa nggak sih dengar bersungut-sungut ini? Dan kalau dengar bersungut-sungut itu biasa apa yang dipahami gitu soal bersungut-sungut ini? Siapa? Ito dulu lah. Bu Esther dulu silakan. Ya, bersungut-sungut pasti kalau kita dengar kata bersungut-sungut kan konotasinya udah negatif ya. Dan pastinya mungkin lebih identik terjadi kepada kaum Hawa. Kenapa? Wanita. Kenapa tuh? Iya dong, lebih banyak ngomel, lebih banyak menggerutu, bersungut-sungut. Iya. Kayaknya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Bisa bersungut-sungut terus. Kuanti- Kasihan amat. kuantitas untuk bersungut-sungut kayaknya lebih banyak dicetuskan atau dikeluarkan oleh wanita. Ya bersungut-sungut itu kan merasa tidak puas, terus ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan, ekspektasinya apa, kenyataannya apa, itu sih bersungut-sungut. Kalau Saya Pak Prana ini? kalau Bersungut-sungut. bersungut-sungut ya kayak Bu Esther tadi bilang ya, kalau menurut saya satu katanya sama dengan kayak menggerutu gitu. Jadi ya semua orang pasti pernah mengalami hal itu gitu loh, nggak perempuan, nggak laki-laki. Kalau menurut saya semua pasti Wah, akan ini kayaknya dia nih. akan pernah mengalami hal Iya, itu, iya. bersungut-sungut gitu ya, menggerutu ya, karena kayak tadi Bu Esther bilang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan, baik itu dalam lingkungan. Ya contoh kecilnya aja lah, kita pagi-pagi pasti pernah bersungut-sungut. Misalnya kita mau ke kantor nih, begitu kita udah ngayalnya nih, udah berangkat pagi-pagi nih, lebih pagi dari sebelumnya. Lancar pasti karena berangkat lebih pagi kan. Tapi begitu keluar perumahan, langsung ternyata tidak sesuai dengan kita harapkan, macet total. Nah pasti kita menggerutu kan. Iya. Ada apa lagi nih, udah bangun pagi-pagi tapi ada aja kejadian kayak gini kan. Itu contoh kecilnya gitu sih, Bill, menurut saya sih. Iya, berarti bersungut-sungut itu wajar banget ya. Manusiawi. Manusiawi. Iya, nah sama tadi kayak Bu Esther dan Pak Prana bilang, ya artinya nggak apa yang sulit, maksudnya melepaskan bersungut-sungut ini dari Kehidupan. segala ya perspektif kehidupan kita gitu ya. Iya. Maksudnya nggak pandang bulu mau kita dari maksudnya anak sekolahan kah atau Iya. dari kita Sampai orang tua. Sama orang tua. kerja ya, orang Iya. tua kah gitu. Mungkin apa kayak kalau misalnya ketika kita masih kecil kayaknya apa bersungut-sungut
gue kayaknya pengen jadi orang gede aja, kayaknya enak gitu ya. Terus tapi giliran udah jadi orang gede juga pengen jadi anak-anak. Iya, kayaknya pengen ribet banget sih nih, pengen jadi anak sekolah lagi, kayak nggak banyak pikiran gitu ya. Nah, pasti sering kita pernah lah bersungut-sungut gitu ya. Nah, tapi ya seperti biasa kan kita ini ngobrol-ngobrol tapi tetap yang membangun kehidupan kerohanian kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang orang Kristen ini, sebenarnya gimana sih perspektif Kristen ini soal bersungut-sungut gitu? Apakah ya tadi kan secara manusiawi ya dibilangnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai orang Kristen itu, apakah harusnya sama gitu pandangannya? Maksudnya ya bersungut-sungut mah wajar lah gitu. Nah, kalau sebagai orang Kristen gimana tuh? Ya, itu lagi deh. Ya, Alkitab kita kan bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Siapa sih yang mau ngomel-ngomel, bener nggak? Ya kan? Kadang-kadang orang bilang, yoilah itu aja marah-marah, itu aja marah, itu aja ngambek. Kadang-kadang kita terlalu mudah gitu loh untuk hello, apa? Lu bilang gitu aja. Ini kan berarti kan pasti dua pihak kan. Ya kadang-kadang juga kita ngomel-ngomel sendiri sih. Ketika pihak yang kita omelin udah nggak ada atau gimana gitu ya. Cuman ya itu, ya Alkitab bahkan Allah sendiri nggak suka dengan sungut-sungut, ya kan? Karena kalau kita bilang, ya contoh legend lah ya yang bersungut-sungut bangsa Israel. Tentu legend. Iya legend banget itu, pokoknya kalau disebut cerita bersungut-sungut di Alkitab pasti orang Kristen berpikirnya ke itu, ke cerita itu gitu kan. Maksudnya mereka sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan gitu. Lihat dengan mata kepala sendiri loh ya. Tapi ya tetap aja ada yang salah, tetap aja ada yang kurang. Sama halnya di dunia pelayanan juga kan. Kita mungkin sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa gitu ya. Tapi dari pihak jemaat atau orang-orang di sekeliling pelayanan itu ada aja celah untuk kita dicela. Nah, tapi ketika kita sebagai pelayan Tuhan meresponnya sama kayak orang yang mencela kita, nah itu yang perlu dipertanyakan. Harusnya kan kita sebagai pelayan Tuhan lebih bisa kontrol diri, walaupun di dalam hati kita tuh udah gregetan gitu. Tapi pastilah setiap hari bahkan setiap detik ya ada hal-hal yang buka celah untuk kita bisa bersungut-sungut. Nah, tergantung bagaimana kitanya gitu. Kalau Pak Prana, ya memang kayak tadi Bu Esther bilang kan, dan juga kan kita ngobrol ini kan Bible Talk, jadi harus kembali ke Alkitab lagi ya. Bu Esther tadi dia nunjukinnya dari tentang orang Israel, ya kan memang pas pada saat itu kan di perjalanan orang Israel keluar dari Mesir kan memang banyak banget tuh kata-kata bersungut-sungut di dalam kitab Keluaran lah kayaknya mulainya ya kan. Tapi kalau dari awal menurut saya memang udah bersungut-sungut tuh, kayak waktu Adam makan buah itu kan dia sebenarnya menggerutu makan buah itu perempuan ini Tuhan. Nah, itu kan sebenarnya dari awal kan udah menggerutu, udah bersungut-sungut juga, itu udah seperti itu. Terus kalau menurut saya juga peristiwa Kain dan Habel itu pun juga merupakan suatu bersungut-sungut juga ya, karena ada persembahan yang tidak diterima karena Tuhan, dia merasa kok persembahan gue nggak diterima. Nah, itu juga menurut saya itu merupakan jadi awal kebersungut-sungutan seperti itu loh. Jadi ya memang kalau dibilang bersungut-sungut itu sudah natural, ya memang dari awal ada kejadian-kejadian peristiwa itu yang jadi menggerutu, yang menjadi bersungut-sungut ya merupakan suatu hal yang wajar lah gitu. Tapi kan yang jadi masalah adalah jangan seperti itu gitu loh, Phil. Jadi bersungut-sungut sama dengan menyalahkan juga menyalahkan juga kan, karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Tadi kalau poinnya kalau menurut saya gitu loh, Phil. Iya, itu soal merasa nggak adil gitu ya. Kemarin ini saya sempat waktu di Polres juga sharing sama teman-teman di sana itu, saya ada bilang gitu, keinget
kadang-kadang saya sering mikir sendiri gitu kan, kayak lagi Kalian ngomel sendiri. nggak sambil ngapain gitu suka kepikiran sendiri gitu. Kalau sebenarnya kita ini manusia ya itu seringkali nggak sadar gitu kan, maksudnya kita ini kan namanya ciptaan gitu ya, kita diciptain sama Tuhan gitu. Nah kalau menurut saya pribadi gitu kayaknya konyol gitu kalau misalnya kita mengharapkan itu ya hidup kita itu, maksudnya mengharapkan kehidupan itu adil gitu. Karena bukannya bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan gitu ya. Cuman saya dalam kondisi itu ya saya sepenuhnya sadar gitu. Maksudnya Tuhan itu yang benar-benar yang punya hidup kita gitu. Jadi memang namanya dalam kehidupan itu semua ada porsinya masing-masing gitu kan. Nah, seringkali ketidaksadaran ini yang bikin kita yaitu tadi, maksudnya kok gua begini dia begitu gitu, jadinya tuh membandingkan iya, jadi akhirnya yang membuat udah gitu terus menganggap hal-hal itu kayak wajar gitu, jadinya akan mudah gitu kayak komplain terus jadinya ngerasa kok begini ya, kok begitu ya gitu. Nah, ya itu tadi, tapi memang sulit gitu maksudnya untuk sampai tahap fase untuk bisa dalam kehidupan sehari-hari itu nggak yang namanya bersungut-sungut itu gitu. Karena kayak tadi mungkin bisa nih kalau misalnya kita lagi happy atau lagi nggak ada masalah dan sesuai harapan. Iya, dan sesuai harapan, atau mungkin kadang-kadang tetap nggak sesuai harapan, cuman suasana hati tuh lagi oke gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Udahlah, nerima aja jadi, ya. Ya udahlah gitu. Kayak ada yang legowo. Ada yang ganjel juga sebenarnya, cuman jadi ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari pagi nih udah semangat-semangat, misalnya mau ke kantor, tahu-tahu misalnya mobil kayak kemarin teman saya tuh lagi jalan-jalan dia lagi di mall, akinya soak, mati kan. Waduh, niat jalan-jalan doang ke mall kan, ngajak anak apa segala macam, akhirnya keluar duit lumayan buat ganti aki. Kan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang nggak terduga. Iya, nggak terduga bikin kita lengah gitu kan. Nah, kalau Bu Esther sama Pak Prana ini deket-deket ini aja lah, ada nggak sih maksudnya peristiwa-peristiwa yang kayak sebenarnya sih sepele gitu, tapi kecolongan gitu, bikin ada lah ya, terutama di dunia pelayanan. Tim praise and worship gitu kan, latihannya keren, pas ya lagi ibadah kok ya hancur gitu kan. Semua udah disetting, udah dipersiapkan sedemikian rupa gitu. Tapi di luar dugaan ya kejadian gitu. Nah, awal-awal mungkin ya, awal-awal dengan tim shock, marah, kesel gitu. Tapi sekarang setelah udah namanya tim ya, rasanya udah gini dalam hati, ya udahlah ya. Karena mau marah juga nggak ada gunanya. Toh udah kejadian, apalagi nggak bisa diselamatin. Ya udah, surrender. Let it go. Jadi pastilah kalau saya pribadi sih ngelihat ya, di dalam dunia pelayanan, dunia kerja, bahkan dengan teman dekat sekalipun atau pasangan kita terdekat sekalipun, kita nggak lepas dari kata sungut-sungut itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Mungkin kan, detik ini kita sungut-sungut nih, tapi kita bisa kontrol gitu loh, batasnya apa. Nggak sampai yang bikin kita sampai pusing 7 keliling, atau bahkan mungkin sampai kepahitan, bisa loh. Sampai keinget-inget, dia tuh pasti begini. Atau mungkin jadi kapok. Kan ada kan dari bersungut-sungut, wah nanti pasti kayak gini nih, udah seujung dulu gitu. Nah itu sih yang harus kita kontrol, pikiran kita gitu. Aku pikir sih manusiawi banget lah untuk bersungut-sungut. Ya. Cuman yang jadi masalah bersungut-sungutnya jangan membuat kita jadi bertindak yang negatif gitu ya kan. Terus jangan sampai label kita, tuh orang tuh bersungut-sungut. Lihat Esther tuh, ntar juga semua salah. Jangan sampai gitu juga, jangan sampai nge-label gitu. Apa ada kejadian? Ya
Ya kejadian sih banyak ya. Kejadian banyak. Kayak tadi kita dari awal kan pembukaan pasti dia udah natural, hampir bisa tiap hari terjadi ya kan. Ya contohnya aja kayak kehidupan suami istri lah, saya sama Mona kan waktu pacaran dia nggak tahu saya ngorok. Tapi begitu udah nikah, masa dia mau cerain gua gara-gara ngorok? Kan nggak mungkin. Ya itulah salah satunya gitu loh, Pil. Iya, iya. Kenceng banget Masa ngoroknya. ganti tuker tambah ya? Jadi disiasati aja. Ya udah kalau gitu jangan tidur duluan kata Mona. Aku duluan tidur baru nanti papi yang tidur berikutnya. Iya. Ya udah disiasatin aja. Iya. Iya, nah, ya tadi juga apa soal orang-orang di sekitar kita. Justru kalau misalnya kita apa kita ngecek-ngecek gitu, orang-orang yang makin deket sama kita tuh yang bikin kita makin gampang bersungut-sungut Iya. ya sebenarnya. Maksudnya Karena ekspektasi kita tinggi betul, sama orang itu. Iya. kalau misalnya sama orang lain ya ya udahlah ya. sebodo amat gitu. Bodo Betul. amat, mungkin juga kita bisa jadi takut kan gitu Iya. kan. Iya. Gue mau marah jangan-jangan dia lebih galak Iya. daripada Iya, dan terus ini juga ini sih saya sering kayak sharing-sharing sama teman-teman saya juga. Kebetulan ada teman saya yang puji Tuhan dia baru tertarik lah mau ke gereja dan sebagainya, terus lagi Hot-hotnya lah untuk Tuhan ya. cari gereja, nanya sama saya kayak di mana sih maksudnya yang enak, yang ini gereja apa segala macem. Cuman saya bilang sama dia selalu, pokoknya kan sebenarnya dia kenal sama Tuhan itu bisa dibilang dari pasangannya lah gitu. Terus dia baru mulai tertarik apa sebagainya. Nah, terus saya sering bilang juga sama dia kalau bisa lu jangan cari tuh gara-gara pasangan dia gitu, karena ya itu Kecewa. saya keinget peristiwa-peristiwa, maksudnya di dalam organisasi bergereja ini banyak orang-orang yang shock Iya. gara-gara ekspektasinya wah Harus begini ya. menggebu-gebu mau join sama komunitas gereja gitu kan, dengan harapan ya orang gereja Kerinduannya baik, terpuaskan. orang gereja baik-baik Baik. gitu kan, terus bisa ini, tapi terus begitu masuk ekspektasi tadi gitu kan, karena orang gereja tapi terus kok si A begini, si B begitu, akhirnya malah jadi lebih shock gitu daripada wah nih lebih parah daripada orang di luar gereja ya, karena Jadinya judulnya oh ternyata Pil. iya ternyata karena sebenarnya ya tadi label orang gereja kah orang Kristen yang bikin ekspektasi jadi tinggi. Nah Iya. itu lebih bikin udah bersungut-sungut Iya, gitu. betul. Nah jadinya kita orang Kristen ini harusnya lebih aware lagi tentang bersungut-sungut ini gitu. Nah kalau misalnya dari tadi pengalaman Esther dan Pak Prana yang sebenarnya banyak gitu, setiap hari pasti ada aja hal yang mungkin bikin bersungut-sungut itu. Tapi apa sih maksudnya yang bisa kita lakuin, atau mungkin yang Kak Esther sama Pak Prana sering lakukan gitu, maksudnya dalam ya mensiasati hal-hal yang bikin kita bersungut-sungut ini, karena itu kan maksudnya ini proses kehidupan gitu kan panjang, pasti nggak bisa instan, nggak bisa langsung oh ya strong nih, nggak bersungut-sungut gitu. Nah itu cara melatih dirinya kah, atau dalam menghadapi hal-hal yang bikin bersungut satu demi satu ini gimana sih, atau paling nggak apalah yang pernah dilakukan biar nggak bersungut-sungut. Tapi kalau dibilang kita nggak bersungut-sungut satu hari kayaknya jarang juga ya. Pasti ada sih aku bilang Ada ya? dari kita bangun. Ya mungkin banget ya nggak ada. Nggak mungkin sih, kayak pasti ada perkataan, ih kok gitu sih. Nah itu juga kan udah bersungut-sungut kan. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, apapun itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya pikir sih setiap hari 24 jam itu ada potensi kita bersungut-sungut. Nah kalau biasanya aku tuh, misalnya kalau bangun kesiangan tuh nggak enak. Karena kan mungkin aku udah ada rencana nih, pagi ini gini-gini,
tapi bangun kesiangan. Udah kesel sendiri tuh. Sepanjang jalanin hari tuh, ya tuh kan, bangun jam segini sih, aduh nanti ini gimana. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan juga, nggak jadi dikerjain gitu. Nah biasanya sih aku tarik napas panjang. Udah. Tarik, lepas gitu-gitu. Meditasi. Iya, meditasi. Ya bikin sesuatu kalau Amos biasa bilang kan, beban kehidupan atau persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu supaya kita nggak terlalu kepikiran, udah jogging aja, dibawa lucu aja, dibawa Nonton stand up. iya maksudnya Itu best sama Pak. iya biasanya kayak gitu, hal-hal yang kayak begitu. Nah kalau sama tim ya udah, biasanya kalau udah rekonsiliasi mah udah cepet sih, maksudnya nggak sampai yang, kalau aku pribadi sih nggak pernah ya. Yang paling deket sih contoh yang hari Minggu ada Car Free Day. Kemarin baru-baru ini di BSD. Udah mau latihan, terus macet pula. Aduh, itu kayaknya gimana. Tapi ya udah ngesiasatinya kan agak oleng juga loh, Pil. Itu macet banget toh. Mengesiasatinya aku nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi lagu rohani yang menghibur gitu. Apa peran? Kalau saya yang mensiasatinya ya, yang pertama kita harus sadari dulu ya kan, kita ini dalam hidup pasti melibatkan orang yang berbeda, lingkungan juga kejadian kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, ya gitu. Kalau mensiasati dengan orang ya supaya nggak bersungut-sungut kalau ada masalah sama orang itu ya sebisa mungkin. Mengapa saya bisa bilang sebisa mungkin? Karena terkadang saya juga nggak melakukan ngomong sama orang itu kalau ada masalah gitu loh. Jadi ya supaya nggak bersungut-sungut ya kayak gitu, ngomong sama dia, gue kayaknya begini nih, nggak suka nih sama gue, malu gitu ya kan. Daripada tertekan sendiri Daripada ya. tertekan sendiri, ntar kita pening. Iya. Padahal tiap hari udah minum amlodipin 5 menit. Kan itu kan jadi lebih berat kalau kita nggak ngomongin. Tensi naik ya. Itu aja lah, diomongin lah mendingan. Terus kita harus, ya memang harus ada beberapa persen dari kehidupan ini yang kita harus bisa, ya kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita inginkan gitu aja lah, Phil, kalau menurut saya sih. Iya, kalau saya pribadi sih juga yang ini keinget dulu zaman orang tua masih ada gitu ya. Mereka sering, sampai sekarang sih sebenarnya juga ya Oma masih ngelakuin. Dulu tuh di rumah sering ini setel apa namanya? Radio apa kaset gitulah, lagu rohani gitu. Jadi tuh di rumah dulu inget sering ada diputer itu lagu rohani. Mungkin sama tadi kayak Kak Esther gitu ya, maksudnya prinsipnya dengar lagu rohani gitu. Tapi ya itu artinya harus membiasakan diri juga gitu kan, hal-hal seperti itu kita latih untuk jadinya tuh nggak gampang. Ya itu kan sebenarnya orang bersungut-sungut itu kan karena gampang, ibaratnya kayak sumbu pendek gitu kan. Iya tuh benar, kayak kemarin juga sama kan ngerasain Car Free Day juga. Ya itu kadang-kadang hal yang nggak terduga gitu kan. Bahkan sebenarnya sih dibilang ekspektasi nggak juga, karena cuman berpikiran ya biasa nggak ada apa-apa gitu kan. Betul. Dari rumah jalan seperti biasa. Sama kemarin tuh efeknya sampai akhirnya nggak bisa rekaman tuh. Yang gregetannya lagi, Pil. Ikut macet-macetan pas Amos udah dibuka. Udah dibuka itu. Oh, kalian beda? Kan Beda bawa dua ini karena dua mau pergi motor. kan. Iya. Sendiri-sendiri. Aduh. Makin ya. Makin. Dia udah ada. Pas di parkiran lihat, udah ada. Beda berapa menit? Iya. Ya itu ya sama lah, hal-hal seperti itu gitu kan bikin kadang-kadang merusak mood gitu kan. Nah itu jadi menghilangkan sukacita gitu. Nah tadi hal-hal tadi tuh yang ya pasti kita punya cara masing-masing lah buat kita yang tahu pribadi kita masing-masing kan. Maksudnya mungkin kita senang musik ya kita mengalihkan mengisi perhatian kita sama musik-musik. Jadi nggak kebawa gitu ya hal-hal yang seperti itu gitu. Nah tapi nggak tahu nih ya, maksudnya saya tahu ceritanya cuman mungkin apakah ke skip. Kalau dari tadi kan kita bilang kayaknya hampir nggak mungkin gitu kan
apa, kita nggak bersungut-sungut gitu. Tapi kalau aku inget ada cerita tokoh di Alkitab, ini bukan Deka ya tapi ini Bible Talk. Kalau Deka sama Pak Prana nanti hari Rabu. Iya, aku teringat sama satu tokoh di Alkitab, Ayub. Nah, kemarin ini Pak Prana juga sempat bahas kan soal Ayub itu. Nah, terus Pak Se juga ada sempat bahas juga tuh waktu itu, nggak berjauhan sama Pak Prana. Akhirnya ya itu sering baca juga sebenarnya kan, tapi terus karena Pak Se dan Pak Prana jadi dilisin tuh jelas semua apa yang dia punya, apa yang dia alamin gitu kan. Nah, kemarin itu ya itu apa, kaget, maksudnya bukan kaget yang gimana sih, maksudnya baru sadar gila ini si Ayub ini hartanya tuh Banyak. udah bejibun banget gitu kan, dan Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi gitu. Nah kalau kayak tadi yang kita omongin hal-hal sepele tuh kan, Iya. gara-gara Car Free Day kah, gara-gara Bangun kesiangan. bangun kesiangan kesiangan. gak sesuai ekspektasi gitu. Nah tapi si Ayub ini masalahnya itu udah berat banget nih. Udah bener Hilang semuanya. hilang semua, iya, harta yang segitu banyak. Terus kalau Anak-anak. harta, iya kalau harta masih mending ya. Ini anak Istri. udah banyak, 10-10-10-nya nih hilang, nggak ada disisain. Bahkan terus sampai ibaratnya kalau anak hilang istri masih ada, Masih bisa masih lah. bisa gitu kan. Ini istrinya pun Ninggalin. bukan diambil, malah istrinya yang ninggalin. Terus sebelum ninggalin ibaratnya manasin Ayub lagi kan. Iya, kutukilah Tuhan. Iya, lu keadaan lu begini, kok lu masih mau Percaya sama dia. ini sama Tuhan lu gitu. Udah dipanasin begitu. Terus tapi kalau yang Tapi dia bilang istrinya perempuan gila. iya sih, betul. Betul. Tapi yang aku inget, nggak tahu nih Kak, si Ayub ini dibilang ya itu, maksudnya nggak pernah dia tuh, Saleh lah ya, saleh. nggak pernah yang dia, kan kalau kita pasti mikirnya udah wajar banget nih kalau sampai dia tuh Sungut-sungut. paling nggak bahkan marah Protes, pun, marah pun kayaknya masih Wajar. masih wajar gitu kan, karena gila banget gitu. Tapi dibilang dia nggak ada tuh sekalipun bener-bener komplain. Nah ini kalau Kak Esther dan Pak Prana gimana nih menanggapi kesalahan Bu si Esther. Ayub? Ini kan Bu dosen ya kan, Bu dosen. Ini penjelasannya harus panjang dong ya Pak? Enggak. Iya, kalau aku pribadi sih kayaknya sih belum bisa ya, belum bisa yang dibilang tidak menggerutu atau tidak bersungut-sungut. Tapi porsi untuk membatasi atau mengatasi bisa ngontrol lah dan nggak terkuras. Karena setiap hari sih anak murid, mahasiswa, ada pasangan sendiri Wah, gitu. mahasiswa Pak. Pastilah, Oh, Bu, jangan ada ada PR. tugas, Bu. Aduh, Bu Esther mah udah kuis, presentasi pula. PR pula. Iya, banyak gitu kalau kita jabanin, kita yang terkuras. Nah, kalau aku pribadi sih masih lah ya, masih bersungut-sungut, masih ada menggerutu juga. Tapi dalam batasan yang masih batas-batas wajar lah. Maksudnya aku nggak sampai terkuras, nggak sampai yang namanya sampai baperan kayak gimana gitu ya. Contoh dalam kehidupan pernikahanku juga gitu ya. Kadang-kadang aku berpikir, masa iya sih cuman anak doang Tuhan nggak bisa kasih. Tapi terlintas aja, siapa elu ngatur Tuhan, ngajarin Tuhan. Kan di Alkitab juga bilang kan, siapa yang bisa yang berhak menjadi hakim atas Tuhan? Lah dia tahu segalanya kok. Jadi biasanya tuh kalau udah mumet gitu otak, cuma nyanyi aja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya gitu aja maksudnya. Tapi kalau dalam sungut-sungut dalam kehidupan ini masih ada lah menggerutu, apalagi sama tim sepelayanan. Dia mah dia. Tapi masih dalam batas-batas wajar gitu sih, Top. Oh gitu. Iya. Oh gitu.
Ya memang kalau kayak Bill tadi ambil contoh yang mengenai tokoh tadi, Bill Iya. bilang si Ayub itu ya memang luar biasa juga ya. Ayub Betul. itu dari hartanya hilang, anaknya hilang, ditinggal istri, terus kemudian dia nggak apa namanya nggak bersungut-sungut ya Bill. Cuman memang kalau dilihat dari tokoh Ayub ini tidak didapati dia ngeblame Menggerutu, Tuhan, menggerutu ke Tuhan. Iya. Tapi dia seperti justru malah dengan kejadian itu dia cari tahu. Karena kan pada saat itu kan pola pikir orang-orang perjanjian lama kan kalau ada kejadian yang buruk ini pasti kutuk. Iya. Ini pasti hukuman. Justru karena ada kejadian itu justru jadi si Ayub semakin dekat Tuhan. Iya. Apalagi yang gua bikin salah. Betul. Sehingga kok ada kejadian kayak begini gitu loh. Padahal teman-temannya yang 3 orang itu kan udah selidiki lagi, cari kenapa sih kok Tuhan sampai begini. Iya. Kalau nggak karena ada kejadian yang dosa yang lo lakukan, nggak mungkin Tuhan berbuat seperti itu. Tapi si Ayub sendiri bisa bilang, coba deh lo omongin apa sih yang nggak gue lakukan untuk Tuhan gitu. Semua dibilang itu diucapin sama teman-temannya, tapi dijawab lagi sama si Ayub, gue nggak melakukan itu. Dan pada akhirnya memang si Ayub tidak membuat hal yang buruk itu membuat dia bersungut-sungut sama Tuhan, tapi dia makin hari semakin sadar bahwasanya ya memang ini semua baik buat dia gitu loh. Kan pada akhirnya kan dia bilang kan Iya, seperti dia itu. dia bilang juga kan, Oh. kalau dulu dia tahu Tahu. Tuhan itu baik kata Oh, orang. kata orang. Nah ini dia alami Alami sendiri. sendiri. Justru keterpurukan itu kan dari yang bikin situasi dia. yang bikin dia, oh Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang baik. Gitu. Iya, ya memang kalau seperti itu ya untuk belajar dari kisah Ayub ya menurut saya ya kita harus memang kayaknya berserah aja. Iya. Semua segala sesuatu Iya. itu Tuhan yang ngatur gitu loh. Gitu aja sih Phil. Kalau aku sih maksudnya menggaris bawah itu ya, walaupun kita nggak terlepas dari kata sungut-sungut, sungut-sungut. tapi jangan jadi orang yang dikit-dikit dikritik, dikit-dikit diprotes, dikit-dikit apa aja kayaknya orang lain salah, Salah. kayaknya dia yang paling benar. Nah, jangan gitu juga. Tapi maksud aku tadi batas sungut-sungut itu sih masih ya wajar gitu sebagai manusia yang kalau dicubit Cubit masih masih sakit gitu loh, Pil. Jangan sampai kita jadi ibaratnya dijauhi dari lingkungan, jangan jadi kita juga berdosa dalam keseharian Iya. kan gitu ya, bersungut-sungut Iya. ya. Gampang lah kayak kita tahu misalnya di Instagram ini kan gampang banget ngejual barang gitu Iya. kan. Di sini beberapa orang bilang enak, misalnya kita makan bakso A, kita datang ke situ, tahu-tahu ternyata Kita nggak enak. biasa aja. Biasa Ih, aja. gimana sih lidah Gimana dia sih ini gitu lidah dia kan? kan itu sebenarnya Udah jadi seujon sungut-sungut. juga kan? Iya, jangan-jangan ini Iya. saudara yang punya tukang bakso nih makanya dia komen gini ya kan bisa jadi semut-semut sebenarnya. Ini menarik nih, baru kemarin nih, belum lama. Saya nyari-nyari, ada Pak Bimo ngomongin, dia nanya-nanya soal hotel. Saya coba cari-cari gitu kan. Terus ya kan karena saya juga jarang ke hotel, mau nggak mau saya cari dari foto-foto sama review gitu. Pas lagi baca-baca review itu nggak tahu kenapa saya kepikiran tek gitu. Pas baca, ini kenapa ya selalu setiap kayak jualan orang kah, produk atau apa, kalau kita lihat di reviewnya nih, banyak yang bagus, 5, ngomong perfect. Tapi ada aja 1-2 orang Iya, yang negatif. tiba-tiba kasih satu gitu. Iya. Yang komennya tuh Bintangnya. jelek-jelek lah, kamarnya berantakan Iya. atau apa gitu. Begitu juga dengan makanan gitu ya. Iya. Saya mikir gitu, kok ini toko yang sama, tapi bisa ada orang yang Betul. puas Mencela. banget, Ada yang jelek. tapi bisa ada orang yang kayaknya Kecewa. Iya, Iya. kecewa itu. Ih, kok bisa begitu ya gitu. Iya. Dia ini terus akhirnya ya itu tadi, maksudnya orang kan tadi ekspektasi gitu kan, mungkin dari banyak sisi sih gitu, bisa dari orang yang review yang kurang enak itu mungkin dia gampang, maksudnya seleranya agak tinggi gitu. Jadi agak ketika tinggi. dia datang, oh ini nggak sesuai. Mungkin kokinya lagi nggak enak. Iya, juga. Banyak. mungkin juga dia lagi suwe juga gitu kan. Pas dia datang lagi kurang gimana gitu. Iya, banyak faktor. Nah ini ya itu sih, tapi berarti bisa dibilang nggak sih, kayak maksudnya ibaratnya counternya si bersungut-sungut ini sebenarnya adalah bersyukur. Iya. Kalau misalnya opposite-nya kan. iya, opposite-nya gitu, maksudnya sebenarnya kalau kita orangnya tuh
gampang bersyukur gitu, maksudnya kita mudah mensyukuri, akhirnya tadi tuh yang nggak hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi kita itu tuh jadi berkurang gitu loh. Jadi Iya. Tapi bukan berarti kita kompromi loh ya. iya, betul iya. dong, betul. Kan tetap nggak boleh dong Iya. begitu. Nah, cuman maksudnya ini juga yang apa ya, bisa dibilang salah satu cara juga melatih kita. Mungkin kalau kita sering-sering juga bersyukur gitu kan, maksudnya kita lebih mudah mensyukuri Iya. segala sesuatu, akhirnya ya nggak jadi Meminimalis iya, sungut-sungut itu. untuk Jadi tadi harus itu. ganti kacamata toh. Iya, kayak Kak Esther bilang tadi kan, jangan sampai ya itu kita dijauhi orang, dilabelin orang Iya. gitu kan, karena mungkin ya kita juga jarang bersyukur gitu. Jadinya sedikit-sedikit yang keluar adalah Protes, protes komplain. gitu. Nah, kalau misalnya kita membiasakan diri kita juga bersyukur, jadinya ya itu tadi pasti tetap ada satu dua hal yang benar-benar bikin kita sungut-sungut. kecewa gitu kan, maksudnya. Cuman akhirnya jadi hal-hal yang sepele yang mungkin tadinya rutin kita bikin kita bad mood, akhirnya Iya, ya udahlah, masih bisa tertutupi gitu. Setuju? Setuju sih, apalagi kejadian yang hari Minggu. Beberapa jemaat kan bilang, kenapa tadi? Gimana rasanya? Enggak tuh, biasa aja. Gimana Maksudnya rasanya? udah legowo aja gitu loh. So what? Terus gue mau marah-marah gitu dari mimbar, pemusik salah atau yang lain salah, udah gitu aja. Tapi bukan mengitukan mereka salah gitu loh, enggak. Tapi ya legowo aja gitu. Pasti ada pelajaran lah Iya. yang semestinya kita semua Buktinya kan belajar. semua jemaat bisa ketawa ya toh. Ketawa. Ini lagi multimedia ketawa. Kan ada lah sisi baiknya. Kita ketawa soalnya keringet dinginnya bukan di kita. Ngerasain juga keringet dingin. Ya kalau bersyukur ya memang untuk melawan bersungut-sungut ya harus bersyukur Iya. ya kan, karena kalau misalnya bersungut-sungut dilawan lagi dengan balas dendam kan jadinya lebih Iya, parah. betul. harus dengan bersyukur, karena jangan seperti itu ya kita jadinya percaya dan tahu bahwasanya ya memang nggak ada yang sempurna lah. Baik itu dalam Iya. kita berhubungan dengan orang lain nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Dengan lingkungan pun, alam kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Itu Iya. juga karena bukan kita yang ngatur Iya. gitu loh, Kesempurnaan hanya milik Allah. yang maha Iya, sempurna. jadi hari ini kita belajar tentang bersungut-sungut ini. Kalau saya boleh simpulkan, ya itu tadi, kita harus sadar kalau kehidupan kita itu pasti akan selalu ada masalah gitu ya. Tetapi tadi Pak Prana dan Bu Esther juga sempat bilang, ya balik lagi semua dari respon kita Iya. gitu. Dan kita juga harus tahu dan ingat gitu bahwa sebenarnya ya memang bersungut-sungut itu biar bagaimanapun tetap nggak diinginkan gitu, maksudnya perilaku yang tidak pantas, tidak diinginkan, apalagi terlebih lagi dalam perspektif kita sebagai orang Kristen Iya. gitu ya, karena sebenarnya bersungut-sungut sendiri pun menghambat pertumbuhan spiritual kita Iya. gitu, kerohanian kita ya pasti terhambat gitu kalau misalnya kita sering bersungut-sungut gitu. Tetapi di dalam Alkitab pun diajarkan bahwa tadi kita harus bersyukur gitu ya. Kita harus lebih banyak bersyukur, terlebih dalam segala hal, karena itu ya itu salah satu cara untuk mengatasi bersungut-sungut itu sendiri. Kalau dari Bapak Rana dan Bu Esther, ada yang Gimana Bu dosen? sebagai penutup? Iya, sebagai penutup, kalau itu terjadi, yang pertama ya tarik nafas. Udah, habis itu let it go. Ya berarti legowo Iya. ibaratnya kan. Ya udah kejadian ya mau gimana lagi, jangan bersungut-sungut. Ya kalau itu dari Bu Esther, ya kalau dari saya seperti tadi yang saya bilang, nggak ada sesuatu ini yang secara pasti bisa sempurna berjalan seperti yang kita harapkan pada orang lain, terhadap keadaan situasi cuaca sekalipun kita nggak bisa ngarepin seperti yang kita mau, karena itu kan semua ada Tuhan dalam pengaturan Tuhan. Terus yang kedua, kalaupun misalnya ada sesuatu yang jelek yang terjadi pada akhirnya, ya kayak
Bill tadi bilang ya kita harus bersyukur gitu kan. Karena segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Kayak tadi tokohnya si Ayub itu ya kan, dia tidak bersungut-sungut. Tapi dia justru membuat dirinya untuk seperti ingin lagi supaya lebih baik. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Nah gitu aja Bill kalau menurut saya sih Bill. Oke, luar biasa sekali, sangat memberkati, mengingatkan kita semua pastinya, harusnya. Jadi sampai jumpa lagi di Bible Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Shalom.